Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Al-Miswar fi jilid yang ketiga. Ya, kita akan masuk qala mu'allif rahimahullah tasriful usuli ro'a, ya, tasrif usul, tasrif utama dari ro'a. Sini ro'a memiliki tasrif ro'a ya ro'yan au ru'yan au ru'yatan. Ini masdarnya ada 3 pilihan. Ra'in isim fa'ilnya, mar'iyun isim maf'ulnya, ra' fil amr, la tara' fil nahi, mar'an itu isim zaman atau makan, mir'an isim alat, ru'iyya madi majhul, yura mudhari majhul, ya, pasif. Kemudian tasrif far'inya masing-masing yang madi maklum, ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at, ro'ata, ro'aina, ro'aita, ro'aituma, ro'aitum, ro'aiti, ro'aituma, ro'aitunna, ro'aitu, ro'aina. Jadi ini masih mudah ya karena cacatnya di huruf terakhirnya saja. Kita lihat kemudian fi'il mudhari' ma'lum yang aktif ada yaro, yaroyani, yarouna, taro, taroyani, yaroina, taro, taroyani, tarouna, taroina, taroyani, taroina, aro, naro. Sini sambil diperhatikan apakah sudah tepat atau ada yang salah ya. Tapi ini yaroyani, tambahkan alif nun, kemudian yarouna, situlah ada perubahan ya. Mulai ada perubahan, ada i'lal. Terjadi i'lal ya, atau penghapusan ya. Alif bengkoknya atau ya-nya di ujung yaro tadi dihapus, kemudian diganti waw dan nun. Kemudian kita lihat masdarnya ada ru'yan, ru'yaini, dan ru'yatin. Walaupun demikian, tetap nanti yang dipakai yang bentuk tunggal, ru'yan, pilihan salah satunya. Ini filenya ada ro'in, ya ada ro'in ya. Aslinya kan arro'i gitu ya, arro'i. Ingat ini seperti isim manqus, seperti al-hadi gitu. Maka ketika alif lamnya dibuang, otomatis huruf cacatnya dihapus, kemudian huruf cacatnya itu digantikan dengan kasrah tanwin, ya, jadinya ro'in, ya, jadi ro'in. Aslinya adalah ar-ro'i, ya, panjang ya. Kemudian yang cacatnya dihapus diganti dengan tanwin kasrah. Ro'in, ro'iyani, ro'una, ro'iyatun, ro'iyatani, ro'iyatun. Ini berdasarkan gender dan bilangan. Kemudian isim maf'ulnya ada mar'iyun, mar'iyani, mar'iyuna, mar'iyatun, mar'iyatani, mar'iyatun. Ya. Tentunya ini berbeda jauh dari pola isim maf'ul pada sulasi mujarrad yang sahih, yang normal ya. Adapun ini karena ada huruf cacatnya sehingga polanya berubah drastis. Yang biasanya adalah maf'ulun gitu kan. Maf'ulun ini menjadi mar'iyun. Yang biasanya maktubun menjadi mar'iyun. Ya. Sesuatu yang dilihat. Mar'iyun. Kemudian ada fil amrnya satu huruf saja yaitu ro, ya, dari bentuk dasarnya ro'a tadi fil madinya, maka fil amarnya ro saja. Dan di tasrifnya menjadi roya, roina. Walaupun yang sejatinya kita lihat dalam dalil ya, anak pribadi belum dapat ya. Atau ada yang sudah pernah dengar salah satu bentuk fil amr di sini. Adapun mufrad yang lain ada ya, mufrad yang lain ada seperti qi ya.
waqi ya, waqina azabannar itu ada. Jadi perlu kita cek. Nah, fi'il nahinya la taro, la taroya, la tarau, la tari, la taroya, la taroina. Ini masih mudah kalau yang fi'il nahi karena bentuk fi'il mudhari'nya masih cukup lengkap, tinggal menghapus huruf terakhirnya saja kan. Karena dia la nahi dan kita ingat konsep nahi ya. Nahi itu kan menjazm fi'il mudhari' sehingga hadful akhir, huruf terakhirnya, huruf cacatnya dihapus. La taro ya. Dan kasus ini ada dalam ayat, namun tidak pakai alat penjazm, tidak pakai alat penjazm la, tapi pakainya apa? Alam ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah itu bisa pakai itu, pakai alam taro, jadi pendek. Kemudian tadi ya, pembagian fil nahi juga berdasarkan gender dan bilangannya. Isim zaman mar'an, mar'ayani, mar'ayatun ini juga kita jarang temukan. Isim makannya sama juga mar'an, mar'ayani, mar'ayatun di sini dipisah ya. Padahal sama. Kalau sama mestinya supaya lebih simpel dijadikan satu saja. Isim zaman dan makannya karena sama. Isim alatnya kebalikan harokatnya dari isim zaman dan makan. Kalau isim zaman dan makan mar'an, kalau isim alatnya mir'an. Mimnya di kasroh semua. Mir'an, mir'ayani, mir'atun. Isim alat ya. Alat menunjukkan perangkat. Melakukan suatu perbuatan. Kemudian madi majhulnya, madi yang pasif ada ru'iyah. Ru'iyah dipanjangkan. Ru'u, ya. Ru'iyat, ru'iyata. Ru'ina, ru'ita, ru'ituma, ru'itum, ru'iti, ru'ituma, ru'itunna, ru'itu, ru'ina. Nah, ini fi'il madi yang pasif. Adapun mudhari yang majhul, mudhari yang pasif, yang semula yaro jadi yuro, maka tinggal diteruskan saja. Yuro, yuroyani, yurouna, turo, turoyani, yuroina, turo, turoyani, turoin, turouna ya. Nah. Turoina, turoyani, turoina. Uro, nuro. Tentunya tadi ya, ini pola yang ada huruf cacatnya tidak seperti kondisi sehat atau normal ya. Harus memang perlu terus dipakai kiatnya untuk yang mu'tal, murni harus sering dipakai. Mufadat ini harus sering dipakai untuk baca kitab, untuk merenungi ayat, ya, dan seterusnya. Baru nanti akan terhafal dengan sendirinya. Kemudian, nah kita lihat asal-usulnya. Fi ijra'il i'lal, terlihat kondisi i'lal. Apakah ada perubahan, penambahan, pengurangan huruf, perubahan harokat, kita lihat asal-usulnya. Yang pertama, ro'a, aslinya adalah ro'aya. Nah, aslinya adalah wazan fa'ala. Ya, kemudian yaroknya yaf'alu, yar'ayu. Jadi ro'a yaro ini wazannya, polanya fa'ala yaf'alu. Ro'a aslinya adalah asluhu ro'aya, wazni fa'ala, ubdila tiliya'u alifan, diubah ya-nya dengan alif, ya ro'aya diganti ya-nya dengan alif bengkok, litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara ro'a. Kemudian diharokati di fathah huruf-huruf sebelumnya menjadi ro'a. Kemudian yaro. Yaro aslinya yar'ayu ala wazni yaf'alu, pada pola yaf'alu. Luyinatil hamzatu dilembutkan, diringankan hamzahnya, yar'ayu, ya a-nya itu ya, atau dihapus, bisa babi harokatiha, lilini, arikatiha, ay tabi'atiha, bimujawazatis sakini. Ya intinya dilembutkan kondisi hamzah di situ dengan memberikan sukun.
Ya. Faltaqas sakinain wa humar ar-ra'u wal hamzatu fahuzifatil hamzatu daf'an lil iltiqa'is sakinain. Jadi gini. Ketika hamzanya disukun menjadi apa tadi bunyi terakhir menjadi yar, kemudian hamzanya sukun ya. Yar, dan itu belum bisa dibacakan. Yar, ya, hamzanya sukun, kemudian ya-nya dhamma. Maka ada kaidah untuk mencegah dua sukun bertemu dalam satu kata. Jadi dua sukun bertemu dalam satu kata tidak boleh. Harus dicegah dengan cara apa? Daf'an ya, dicegah. Dengan cara apa? Kita lihat u'tiyat harakatuha illa ra'i ibqa'an di asariha fasara ya rayu. Maka caranya adalah diberi apa? Uqtiyat harakatuha ila ra. Berikan harokat pada ro-nya dan hamzahnya dihapus. Tadi ya hamzahnya dihapus. Kalau tadi kan sebelumnya cuma disukun. Ini hamzahnya dihapus, ro-nya di fathah. Ya royu sementara gitu. Ya royu. Summa ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha wa anfitahi ma qablaha fasara yara. Kemudian digantilah ya-nya dengan alif. Ya-nya diganti dengan alif, kemudian diharokati, sudah. Alif diganti ya, juga bisa gitu ya. Alifnya, bukan. Ya-nya diganti alif, kemudian diharokati, mungkin maksudnya harokah muqaddarah. Wanfitahi ma qablaha fasara yara. Kemudian di fathah huruf-huruf sebelumnya menjadi yara. Itu prosesnya mirip dengan fi'il madi, tapi lebih panjangnya. Kemudian ro'in. Jadi proses yang yara tadi adalah yar ayu, kemudian yaro ayu, kemudian apakah benar seperti ini? Yar ayu, kemudian harusnya ini ya, yar, kemudian hamzahnya juga disukun, gitu, memang nggak bisa dibaca. Kemudian hamzahnya dihapus, ro-nya di fathah. Yaroyu, benar. Kemudian terakhir adalah yaro. Adapun fi'il isim fa'ilnya ro'in aslinya asluhu ro'iyun. Aslinya adalah pola yang normal. Fa'ilun, ro'iyun. Ala wazni fa'ilun uskinatil ya'u listisqali dhammati alaiha. Jadi di sukunnya ya pada fa'ilun ro'iyun. Ya-nya disukun jadi ro'i saja. Ro'i gitu. Karena berat mengucapkannya. Berat mengucapkan dhamma setelah hamzah yang kasrah. Berat mengucapkan dhamma pada ya, sebelumnya ada hamzah yang kasrah, ro'iyun, itu berat bagi orang Arab. Faltaqa sakinain, kemudian bertemulah dua sukun, wahuma al-ya'u, wa tanwinu fasara ra'in. Nah, jadi kemudian iltaqa sakinain, bertemu dua sukun. Ya, sukunnya mana? Ya, sebentar. Ini kan isim fa'il ya. Dari pola isim maksur. Dikatakan faltaqa sakinain wa huma al-ya. Yang pertama adalah huruf ya itu sendiri. Tadi ya-nya masih ya. Ya-nya jadi sukun kan? Ro'i gitu kan? Ro'i gitu aja. Kemudian wa tanwin. Nah, ternyata sudah ditanwin. Ketika ya sukun itu ya yang apa? Ya berupa dhamma tanwin ro'iyun itu diganti sukun dan tanwinnya pindah ke hamzah jadi ro'in. Nah, ini terjadi dua sukun bertemu. Sukun pada ya huruf terakhir yang sudah diubah, yang sudah diringankan tadi bertemu dengan sukunnya pada tanwin. Maka menjadi ro'in seperti itu. Nah, ingat, dua sukun bertemu dalam satu kata tidak boleh. Summa khudzifatil ya'u daf'an liltiqa'i sakinain fasara ra'in. Maka dihapuslah ya sukunnya agar tidak bertabrakan dengan tanwin di situ. Emang tanwin ada sukunnya? Ada. Tanwin itu kan sejatinya nun sukun. Ya kan? Tanwin adalah definisi ulama, Pak. Nun sukun yang tidak ditulis tapi dibaca. Baik, nanti silakan sambil direnungkan ya. Baik, itu prosesnya, maka menjadi ro'in saja. Berikutnya ada mar'iyun, isim maf'ul, asluhu mar'uyun. Nah, seperti biasa, normalnya maf'ulun, mar'uyun,
ala wazni maf'ul ya. Ubdilatil wa'u ya'an diganti wawunya, mar'uwun uyun diganti dengan ya. Ijtima'iha fi kalimatin wahidatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni sosor mar'uyun. Kemudian digabungkanlah dalam satu kalimat itu salah satunya sukun, ada dua ya. Salah satunya sukun menjadi mar'uyun. Gimana tuh cara bacanya? Mar'uyun ya. Semula mar'uyun pakai wawu sukun, sekarang ganti jadi ya sukun. Karena diubahnya wawu dengan jadi ya. Sehingga berkumpul dalam satu kata, salah satunya sukun, salah satunya berharokat pada ya-nya. Jadi dua ya dalam satu kata. Summa udghimatil ya'u al-ula fi saniyati lil mujanasati fasara mar'uyun. Dan digabungkanlah ya yang sukun dengan ya yang bertanwin di huruf terakhirnya, diidgham digabung menjadi apa? Karena sejenis, mujanasah karena satu jenis, maka menjadi mar'uyun ditasdid. Summa kusiratil hamzatu litasallumil ya'i fasara mar'iyun. Kemudian di kasroh hamzahnya litasallumil ya untuk menyelamatkan ya-nya. Kenapa? Karena ya itu identik dengan pasangan huruf sebelumnya biasanya kasroh. Ya biar selamat, biarin enak bacanya juga. Fasara mar'iyun itu prosesnya. Dari mar'uyun, kemudian mar'uyun, kemudian mar'uyun, kemudian jadi mar'iyun. Berikutnya fil amr ra asluhu ir'ai. If'al ala wazni if'al hudzifatil ya libina'ihi ala hadfil illati fasara ir'a. Dihapusnya huruf ya libina'ihi ala hadfil illah untuk menerapkan penghapusan huruf ilat. Ingat kaidahnya fil amr itu adalah kondisi i'rabnya sama dengan kondisi jazm fil mudhari'nya. Ingat ya kaidah itu ya. Fi'il amr adalah kondisi jazm fi'il mudhari'nya. Dan fi'il mudhari' dari ir'a, dari ro'a adalah ya ro'a atau taro ya. Taro karena jazm jadi apa? Hadful akhir, sehingga fi'il amrnya pun hadful akhir. Itu maksudnya. Huruf ilatnya, huruf akhirnya dihapus menjadi ir'a saja. Tanpa ada ya sukun. Faluyinatil hamzatu bisababi harakatiha lillini ariqatiha bimujawajatis sakini fataqas sakinain. Perhatikan sini sama seperti konsep sebelumnya. Ketika ir'a ini diringankan luyinatil hamzah, hamzahnya diringankan dengan sebab dia berharokat itu berat, diringankan dengan cara memberikan sukun, ya. Sehingga bertemu dua sukun. Sukunnya ra dengan sukunnya hamzah. Betul? Wahuma ra wal hamzah. Bertemu dua sukun. Fahudzifatil hamzatu daf'an. Maka hamzahnya yang mengalah daf'an dalam rangka mencegah dua sukun bertemu. Hamzahnya juga dihapus. Tersisa jadi ir gitu kan. Ir saja. Iltiqa isakinain wa utiyat harakatuha ila ra ibqa'an li asariha fasara ira. Sementara kemudian diberikanlah harokat pada roknya agar bisa dibaca ya. Roknya kan tadi sukun, diberi harokat agar bisa dibaca, ada jejaknya gitu, ada bekasnya. Kalau ir kan kurang bagus gitu ya, diberikan harokat jadi iro. Summa huzifat hamzatul wasl li'adamil ihtiyaji ilaiha fasarara. Karena roknya sudah bisa dibaca, maka tidak butuh lagi hamzah wasolnya. Karena hamzah wasol itu diberikan dia sebagai huruf tambahan karena fi'il amrnya belum bisa dibaca. Contoh gini, kataba fi'il amrnya apa? Nah, adanya u di situ itu kan tambahan gara-gara kalau tidak ada hamzah wasol, tidak ada u, nggak bisa dibaca. Aktub kan nggak bisa dibaca. Nah, kalau sudah bisa dibaca seperti roknya di fathah di sini, yang semula ir jadi iro, ya sudah hamzah wasalnya juga ikut dibuang. Sehingga prosesnya adalah ir'ai, ir'a, ir gitu ya, di sukun dua-duanya, horok dengan hamzah, jadi iro, kemudian jadi ro.
Sedikit lagi ya, kita baca agak cepat. Dan ada apa ini? Adalah tara fi'il nahi larangan, ada aslinya la tar'ai, la taf'al wazannya, khuzifatil ya alamatan lil jazmi, dan dihapus huruf ya sebagai tanda jazm, ya, dihapus huruf terakhirnya. Fasara la tar'a. Waliyinatil hamzatu bisababi harakatiha lilini arikatiha tabi'atiha bimuzawajati sakin fataqqa sakinain wa huma ra wal hamzah. Kita sama seperti yang sebelumnya, diringankanlah pembacaan hamzahnya karena bagian Arab berat, sebab ada harokat di situ, maka dengan cara memberikan sukun sehingga dua sukun bertemu. Latar gitu ya, nggak bisa dibacanya. Yaitu ra dengan hamzahnya sukun. Maka terjadilah dua sukun bertemu, tidak boleh. Lalu apa yang terjadi? Fahuzifatil hamzah daf'an liltiqa sakinain. Dihapuslah hamzahnya, dikalahkan di situ supaya tidak bertemu dua sukun. Wa'tiyat harokatuha illa ra. Kemudian ra-nya diberi harokat. Latar jadi latar itu. Ibqa'an li asariha fasara latar, supaya bisa memiliki jejak atau bekas yang bisa dibaca, jadi latar ya. Baik, latar. Dan perlu diketahui bahwa harokat fathah itu harokat yang paling ringan, jadi paling mudah ya, sehingga diganti dengan fathah la taro gitu. Semula prosesnya la tar'ai, la tar'a, la tar, di sukun dua sukun ya, ro sama hamzahnya. Hamzahnya ini dianggap merepotkan, dibuang saja, maka jadi la taro. Fathahnya diharokati pada ro-nya. Kemudian yang berikutnya mar'an, ini isim zaman isim makan ya, digabung saja. Asluhu mar'ayun, polanya maf'alun, ubdilatil ya alifan litaharukiha wan fitahi ma qablaha. Intinya diganti ya-nya dengan alif karena dia berharokat, kemudian di fathah huruf-huruf sebelumnya. Ya, sudah faltaqo sakinain, sehingga bertemu dua sukun. Ya, sukun pada tanwin nanti kan jadi mar'an kan. Kemudian sukun pada alif bengkoknya. Baik. Kemudian fataqo sakinain wa huma alif wa tanwin, bertemunya alif bengkok itu kan sukun. Tanwin juga ada sukunnya, fasara mar'an, sehingga menjadi mar'an. Summa hudzifatil alif daf'an iltiqa sakinain, maka alifnya yang mengalah dihapus ya. Lalu terbentuklah mar'an tanpa ada alif bengkok lagi. Nah, kemudian mir'atun, ini isim alatnya. Asluhu mir'ayatun ala wazni mif'alatun ubdilatil ya alifan litaharukiha wan fitahi ma qablaha. Ya, di situ diganti ya-nya dengan alif. Yang semula mir'ayatun menjadi mir'atun. Nah, ya di situ diganti alif sehingga ada dua alif dalam satu kata, yaitu ada dua hamzah dalam satu kata atau dua alif dalam satu kata, dileburkan jadi mad ya. Mir'atun. Baik. Anfitahi ma qablaha, diharokati fathah huruf-huruf sebelumnya menjadi mir'atun. Ini jadi mir'atun, semula mir'ayatun. Wallahu a'lam. Dan ada khud ya. Ini kenapa masuk sini pembahasannya? Ya. Ini tadi lagi bahas ro'a ya. Mungkin itu dulu. Ini khud, udub, isam ini nampaknya nanti harus terpisah. Nanti biar nggak bingung. Sementara itu setidaknya ada gambaran bahwa itulah yang namanya i'lal. I'lal itu proses mengubah, menambah, mengurangi ya, mengganti karena adanya suatu alasan. Tadi untuk meringankan, karena dua sukun bertemu itu tidak boleh ya. Huruf yang sama harus dileburkan. Ya seperti itu. Jadi untuk konteks yang cacat, fiil-fiil yang ada huruf cacat, ini tentu lebih sulit ya. Harus benar-benar sering dipakai agar tidak mudah lupa. Mungkin ya gitu ya. Sementara insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.